Kemudian yang kedua, teman-teman pers semua, saya didampingi oleh Pak Eko Suwanto. Pak Eko Suwanto ini yang menjadi saksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan pemilu pada tahun 2009. Mengapa saya perlu menanggapi itu? Karena apa yang disampaikan oleh Bapak SBY dilakukan di depan forum resmi Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat. Bagi kami, rapat pimpinan nasional suatu partai harus didasarkan pada politik kebenaran, bukan didasarkan pada fitnah, pada ambisi, atau berbagai informasi yang tidak tepat. Apa yang Pak SBY sampaikan, yang pertama, mendengar dan menyatakan ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur. Sekiranya kenegarawanan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya Partai Demokrat ikut menyampaikan suaranya. Dan kemudian yang kedua, konon akan diatur adanya 2 pasang calon. Seluruh pengamat politik, bahkan juga Pak Surya Paloh menyampaikan analisisnya bahwa pemilu 2024 paling tidak ada 3 atau 4 calon. Dan kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada 2 pasangan calon. Di sini perlu kami sampaikan bahwa ketentuan presidensial threshold sebesar 25% suara atau 20% kursi merupakan bagian dari ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa Presiden SBY tentang pentingnya membangun pemerintahan yang efektif, tentang pentingnya bahwa presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memiliki basis elektoral yang sangat kuat dari rakyat, tetapi juga memiliki basis dari parlemen yang memungkinkan pemerintahan terpilih dapat mengambil keputusan-keputusan yang objektif karena adanya dukungan minimum sebesar 20% kursi di DPR yang disebut sebagai presidensial threshold tersebut. Nah, sehingga kecurigaan yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita, apalagi disampaikan oleh Bapak SBY dalam forum resmi Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tersebut. Presidensial threshold juga memastikan adanya stabilitas politik pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, presiden dan wakil presiden. Kita tahu pada pemerintahan Presiden Jokowi Bapak JK pada tahun 2014 yang hanya mengandalkan dukungan minimum 20% suara, 20% kursi lebih, itu pun di dalam konsolidasi kekuasaan pemerintahan kita tahu bagaimana terjadi mobilisasi kekuasaan yang luar biasa di parlemen, sehingga Pak Jokowi dan Pak JK yang dipilih oleh rakyat kemudian dilakukan berbagai bentuk penghadangan di DPR, sehingga pimpinan DPR dan seluruh alat kelengkapan DPR berasal dari partai yang bukan pendukung Pak Jokowi JK. Ini tentu saja merupakan kecelakaan di dalam demokrasi. Bahkan itu merupakan tsunami dalam demokrasi. Ketika suara dari rakyat melalui pemilihan presiden secara langsung ternyata tidak senafas dengan apa yang terjadi di parlemen. Akibatnya pemerintahan Pak Jokowi JK memerlukan waktu 1,5 tahun untuk melakukan konsolidasi politik. Karena itulah apa yang disampaikan oleh Bapak SBY dengan menuduh tanpa fakta sepertinya pasangan diatur-atur dan kemudian dari Demokrat sebagai oposisi tidak dibuat skenario agar tidak bisa mencalonkan. Itu kan menunjukkan suatu kekhawatiran yang berlebihan tanpa fakta. Kita bisa memahami bagaimana seorang ayah untuk mendorong anaknya misalnya. Tetapi harus melihat mekanisme konstitusional yang ada, bahwa ketentuan presidensial threshold itu merupakan ketentuan yang sah secara konstitusi dan tidak boleh diganggu-gugat. Karena sudah berulang kali dilakukan judicial review dan kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan betapa pentingnya presidensial threshold untuk memastikan agar pemerintahan berjalan dengan efektif, memiliki basis yang kuat, dan juga stabilitas politik pemerintahan itu.
Kemudian berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dengan kata-kata batil, kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY. Jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadapan. Inilah yang kemudian kami kritik, apalagi 10 tahun dinyatakan oleh Pak SBY, Partai Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan di dalam pemilu. Hal ini harus kita lihat fakta-faktanya. Karena itulah saya sengaja pada konferensi pers ini menggunakan baju bergambar burung Garuda, ada tulisan Indonesia. Kemudian di kerahnya warnanya merah putih. Ini agar yang keluar dari kerongkongan saya ini betul-betul suatu politik kebenaran. Betul-betul untuk meluruskan dengan baik, dengan etika politik terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden SBY. Kami tidak ada niatan buruk sedikit pun. Karena itulah kami menggunakan simbol Indonesia, merah putih, dan juga Garuda Pancasila agar terhadap pemimpin nasional di dalam situasi di mana rakyat menghadapi situasi yang tidak mudah akibat tekanan-tekanan global, perang Rusia, Ukraina, dampak pandemi COVID juga belum usai, semua menyampaikan hal-hal yang positif. Dan terkait dengan rapat pimpinan nasional suatu partai, hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah, bukan politik dengan suara-suara menuduh adanya kebatilan, adanya kejahatan. Dan inilah yang kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Bapak Jokowi. Ketika Bapak SBY memang mendengar dan kemudian tadi dikatakan mendengar dan kemudian mengetahui, ya itu harus disampaikan melalui proses hukum. Sehingga segala sesuatunya berakar dalam koridor hukum yang ada.